Anime yang berjudul Classroom of the Elite. Yang belum tahu, anime ini tuh menceritakan tentang sekolah elit di Jepang yang Aku adalah Yin, dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. memiliki sistem spesial, di mana Aku terlahir dengan bakat. muridnya akan difasilitasi dengan sangat mewah. Mereka bahkan mendapatkan 100.000 poin ketika pertama kali Kecupanku memberimu hidup abadi atau kematian. masuk, dan jika diuangkan, Menatap ke arah ujung kehampaan. Halo, teman. Itu setara dengan 100.000 yen loh. Poin itu akan menjadi mata uang mereka selama asrama di sana. Selain itu, lulusan sekolah ini akan mendapatkan keuntungan juga, di Darahku membara sampai aku mati. mana mereka Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. akan dengan mudahnya diterima Semuanya akan dilahap oleh api. di universitas favorit atau diterima di perusahaan terbaik. Mungkin Hanabi, Sanjo, terdengar menyenangkan bukan? Tapi jangan salah, sekolah ini membagi kelasnya menjadi 4 bagian, yaitu dari A sampai D, dan kelas itu diuruskan mengikuti nilai setiap murid. Kiyotaka Ayano Koji, Hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? ditempatkan di kelas D, di mana para murid yang mendapat nilai rendah ditempatkan di sana, dan yang terendah pasti akan mengalami kerugian kan? Dengan perbedaan seperti itu, pasti semua murid mencoba menjadi yang terbaik. Sang naga telah kembali. Akankah Ayano Samudra mematuhi kehendakku. Koji memperbaiki nasibnya? Nah, biar kalian gak penasaran, yuk kita akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. mulai aja ceritanya. Inilah dia, Classroom of the Elite. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Di dalam bis terlihat beberapa murid dari sekolah elit. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Kiyotaka Ayano Koji merupakan salah satu murid yang diterima di sekolah itu juga. Perjalanan di bis awalnya berjalan normal, tapi seorang siswa yang bernama Hikyo Kushida melihat nenek yang berdiri tanpa ada Hadapi kemurkaan samudra. seorang pun yang memberikan tempat duduk. Kushida pun meminta lelaki yang ada di depannya untuk memberikan kursi prioritas yang sedang didudukinya, tapi sepertinya dia tidak mempedulikannya dan Salah satu tombakku hilang. Apakah ada yang melihatnya? memutuskan untuk tetap duduk di sana. Menurutnya, ini adalah haknya untuk bisa duduk juga kan. Kushida pun meminta siapapun yang ada di bis untuk memberikan kursi, dan untungnya ada salah satu orang yang masih memiliki hati nurani untuk memberikan kursi Hadapi itu kepada kemurkaan nenek tua. samudra. Singkat cerita, para murid di sekolah elit ini sampai di depan sekolah yang sangat mewah, sekolah yang dirancang untuk membentuk generasi terbaik. Lulusan sekolah ini akan dengan mudahnya diterima di universitas favorit dan mudah diterima di perusahaan besar sekalipun. Untuk menyambut murid baru, sekolah tentu saja mengadakan Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. upacara penyambutan, dan acara ini dibuka oleh ketua OSIS Monaburi kita. Hadapi kemurkaan samudra. Akulah Ratu Laut Selatan. Di sana, Manabu berharap semua murid bisa belajar dengan sebaik mungkin untuk membuktikan bahwa lulusan sekolah ini sangatlah berkualitas. Setelah mengikuti upacara penyambutan, para murid pun ditempatkan di kelas yang sudah ditentukan, dan Ayano Koji Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. ditempatkan di kelas 1D. Dilihat-lihat, ternyata Ayano Koji sekelas dengan beberapa murid yang Berhenti dan dengarkan nyanyianku yang indah. tadi satu bis dengannya. Saat para murid sedang sibuk mencari teman baru, salah satu murid yang bernama Rahasia kedalaman samudra adalah milikku. Yosuke Hirata mengajak semua temannya untuk memperkenalkan diri masing-masing Hadapi kemurkaan samudra. agar lebih mudah mengenal satu sama lain kan. Para murid yang ada di kelas itu tentu saja setuju. Saat semuanya sibuk memperkenalkan diri, Ayano Koji melihat salah satu murid Berhenti dan dengarkan nyanyianku yang indah. yang tadi satu bis dengannya, dan terlihat gadis ini sangat dingin. Dia Salah satu tombakku hilang.
bersama Suzune Horikita. Sebenarnya Horikita dan Ayanokoji mempunyai kepribadian yang tidak jauh beda, karena nyatanya Ayanokoji sulit untuk mendapatkan teman baru. Setelah seluruh murid memperkenalkan diri, tidak lama dari itu wali kelas mereka yang bernama Saicha Bashira datang. Saya menjelaskan sistem sekolah yang tidak akan ada pemecahan kelas sampai mereka lulus nanti. Selain itu, para murid akan menjalani asrama selama sekolah. Izin keluar masih bisa, tapi akan sangat dibatasi. Walaupun begitu, para murid jangan khawatir. Bunyi lonceng selalu menyertai kehadiranku. Sekolah menyediakan berbagai macam fasilitas yang hampir sama seperti di luar sana. Untuk bisa menikmati, kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. Semua fasilitas yang ada, mereka tinggal menggunakan hadapi kemurkaan samudra. Poin, dan poin ini akan menjadi pengganti mata uang. Mereka bisa membeli apapun di sini dengan menggunakan rahasia kedalaman samudra adalah milikku. Poin, untuk permulaan masing-masing murid akan diberikan 100.000. Akulah Ratu Laut Selatan. Poin, dan itu hadapi kemurkaan samudra. Dengan jangan menganggap remeh kekuatan ombak. 100.000 yen. Semuanya tersimpan di sistem resmi sekolah. Para murid akan diberikan poin lagi 1 bulan sekali. Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari tanggal. Samudra akan membalaskan dendamku. 1. Murid yang mendengar itu semua tentu saja sangat terkejut mendapat poin sebesar ini. Mereka berarti bisa membeli apapun yang disukaikan. Melihat ekspresi muridnya yang terkesima dengan poin mereka, saya pun mengingatkan mereka untuk menggunakan sebaik mungkin. Sekolah menilai muridnya dari kepantasan. Di jam istirahat, Ayanokoji pun mencoba untuk berbelanja menggunakan poin, dan ternyata itu memang bisa digunakan. Berhenti dan dengarkan nyanyianku yang indah. Akan layaknya mata uang biasa. Salah satu tombakku hilang. Apakah ada yang melihatnya? Di sana Ayanokoji. Rahasia kedalaman samudra adalah milikku. Dia kembali bertemu dengan Horikita. Ayanokoji pun mencoba mengajak ngobrol Horikita. Dia ingin akrab dengan seseorang yang duduk di sampingnya. Dan seperti biasa, respon Horikita sangatlah jutek. Ayanokoji pada saat itu sempat melihat belanjaan Horikita yang berisikan produk murah. Ayanokoji pun merekomendasikan Horikita membeli produk yang lebih baik karena mereka akan mempunyai uang yang banyak. Horikita pun menjelaskan kalau tidak perlu barang mahal karena pilihan yang murah masih ada. Saat mereka berbincang, Horikita menemukan rak khusus bank gratis terterus. Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. Di sana, sebulan para murid boleh mengambil 3 produk gratis. Mereka Akulah Ratu Laut Selatan. Mereka berdua tentu saja heran kenapa ada rak seperti ini. Padahal bunyi lonceng selalu hadapi kemurkaan samudra. Setiap murid mendapatkan poin 100.000 poin kan setiap bulan. Lalu tiba-tiba terdengar keributan di depan minimarket, dan ternyata teman sekelas mereka yang bernama Kensuto berkelahi dengan 3 seniornya. Ayanokoji awalnya ingin membantu, tetapi Horikita mengingatkan Ayanokoji untuk jangan berdebat karena akan mempengaruhi performa mereka di sekolah. Salah satu tombakku hilang. Hadapi kemurkaan samudra. Padahal hal itu, Ayanokoji pun mendiamkan keributan yang ada di depannya ini. Di kelas, Ayanokoji tiba-tiba dipanggil oleh Kushida untuk keluar. Di sana Kushida menanyakan kepada Ayanokoji seberapa dekat dia dengan Horikita. Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. Tentu saja, Ayanokoji menjawab kalau mereka tidak terlalu dekat. Kushida pun terheran-heran karena sejauh ini Kushida melihat Horikita rahasia kedalaman samudra adalah milikku. Hanya berbicara dengan Ayanokoji saja, sedangkan yang lain tidak. Kushida pun meminta bantuan Ayanokoji untuk mempertemukan Kushida dengan Horikita. Kushida sangat ingin berteman dengan Horikita. Awalnya Ayanokoji menolaknya, tapi setelah melihat kesungguhan Kushida untuk berteman dengan Horikita, Ayanokoji pun mengiyakannya. Maka dari itu di jam pulang Akulah Ratu
Laut Selatan. Sekolah, Ayano Koji memberanikan diri meminta Horikita menemaninya pergi ke suatu tempat. Di sana, Ayano Koji Bunyi lonceng selalu menyertai kehadiranku. beralasan kalau dia malu jika pergi sendirian. Tempat yang akan didatangi dominannya perempuan. Untungnya suasana hati Horikita sedang Berhenti dan dengarkan nyanyianku yang indah. baik, sehingga dia pun mau menemani Ayano Koji. Mereka Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. sampai di sebuah kafe dan terlihat memang tempat ini didominasi perempuan. Saat mereka mulai duduk, tiba-tiba muncul Kushida yang menyapa. Horikita pun berdiri. Dia merasa tugasnya selesai karena sekarang Ayano Koji bisa ditemani Kushida. Hadapi kemurkaan samudra. Tidak. Selain itu, Horikita merasa pertemuan ini pasti sengaja dilakukan. Horikita tidak nyaman dengan kehadiran Kushida. Dengan wajah sedih, Kushida pun menjelaskan kalau dia sebenarnya ingin berteman dengan Horikita. Mendengar ucapan itu, Horikita menekankan kalau dia ingin dibiarkan sendiri. Horikita sudah biasa seperti ini sejak dulu, jadi jangan khawatir akan hal itu. Setelah mengatakan itu semua, Horikita pun meninggalkan mereka berdua begitu saja. Hari demi hari terlihat para murid menikmati fasilitas yang ada di sana. Mereka menggunakan poin yang mereka miliki sepuasnya. Bahkan para pengajar di sekolah ini sangat santai. Terbukti dari cueknya mereka ketika para murid tertidur di kelas, mengobrol, atau bahkan telat masuk kelas. Tidak ada teguran sama sekali. Ayano Koji merasa kalau sekolah ini terlalu memanjakan murid-muridnya. Singkat cerita, para murid sedang menunggu penambahan poin bulanan. Dan sampai saat ini, yang ada di kelas D Berhenti dan dengarkan nyanyianku yang indah. belum menerima satu poin pun. Maka dari itu salah satu dari mereka menanyakan hal itu kepada saya tentang keterlambatan pemberian poin. Saya pun tersenyum. Dia menjelaskan, Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. kalau semua murid sudah dibagikan poinnya. Kenapa kelas ini tidak mendapatkan poin? Ya, karena dilihat dari performa mereka selama belajar. Kelas ini ternyata terlalu banyak keterlambatan dan alfa. Selain itu, wali kelas juga tahu beberapa dari mereka mengobrol dan sibuk bermain HP ketika kegiatan belajar mengajar. Sekolah tidak mungkin memberikan 100.000 poin dengan mudah kepada anak SMA seperti mereka. Pasti ada syarat kan? Saya sudah menjelaskan sejak awal kalau sekolah akan menilai seberapa pantas mereka di sini. Saya pun menjelaskan lebih rinci tentang adanya sistem S di sekolah ini, yaitu sistem untuk menilai muridnya secara langsung dan dinyatakan dalam angka. Terlihat dari 4 kelas yang ada, memang kelas D yang tidak mendapatkan poin kelas di bulan ini. Apa itu poin kelas? Jadi poin kelas ini yang akan menentukan seberapa poin yang akan mereka Rahasia kedalaman samudra adalah milikmu. dapatkan secara pribadi. 1 poin kelas. Akulah Ratu Laut Selatan. Sama dengan 100 poin pribadi. Ketika mereka masuk pertama kali, sekolah memberikan masing-masing 1000 poin kelas. Dan di bulan ini, kelas D tidak mendapatkan apapun. Tapi mereka tidak perlu berkecil hati, karena sekolah memberi kesempatan untuk kelas D menaikkan poin mereka. Bahkan bisa berubah menjadi kelas C, asalkan menyusul poin dari kelas C. Mulai dari sekarang mereka harus fokus kepada poin itu. Kesempatan Salah satu tombakku hilang. Apakah ada yang melihatnya? mereka ada pada ujian tengah semester nanti. Bunyi Berdasarkan nilai ujian, mereka ada kemungkinan mendapat 100 poin. Tapi saya masih khawatir mereka akan sulit mendapatkan karena dilihat dari ujian sebelumnya nilai mereka benar-benar buruk. Saya pun meminta mereka yang ada di kelas ini jangan mendapat nilai merah lagi di ujian manapun, karena jika ada yang mendapatkannya maka otomatis murid itu akan dikeluarkan dari sekolah. Sebuah kenyataan yang langsung menampar mereka. Tapi anehnya di pelajaran renang, para murid kelas D malah berlihat-lihat seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Hanya Ayano Koji dan Horikita yang masih memikirkan nasib mereka untuk bisa mendapat poin kelas. Dari informasi yang Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. didapatkan, Ayano Koji mendengar kalau poin bisa didapatkan juga dari keinginan murid untuk merubah sikapnya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. Tentunya. Selain itu ada hal yang mengejutkan lainnya tentang tiket masuk universitas setelah mereka lulus. Ternyata yang bisa Salah satu tombakku hilang.
Apakah ada yang melihatnya? Rasakan hal itu, hanya mereka yang memiliki nilai baik, minimal Hadapi kemurkaan samudra. mereka harus berada di kelas C. Di jam istirahat, Horikita tiba-tiba mengajak Ayano Koji makan siang bersama. Dia bahkan mentraktir Ayano Koji makanan yang sangat mahal. Tentu saja hal itu cukup mencurigakan, maka dari itu Ayano Koji langsung menanyakan alasan Horikita seperti ini. Horikita pun akhirnya menjelaskan tujuannya, yaitu ingin meminta bantuan Ayano